Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom bagi anak-anak kami yang di rumah. Sudah bangunkah? Sudah duduk yang manis? Ya. Selamat hari Minggu juga. Terima kasih yang sudah siap, yang sudah duduk manis. Inang mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ayo panggil adik-adik, panggil semuanya untuk beribadah di pagi hari, di hari Minggu ini. Ya anak-anak ya, oke. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Kita di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, ayo kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak kami yang di rumah, hukum Taurat kita pada minggu ini di dalam ibadah kita, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesepuluh, jangan engkau berdusta. Tita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi ya. Marilah kita berdoa.
untuk pengampunan dosa kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan pada bulan ini. Sekarang bulan berapa anak-anak? Bulan Oktober. Ayat bulanan kita di bulan Oktober yaitu Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Ya, anak-anak kami dibuka Alkitabnya. Sudah? Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Sudah ya? Abang-abang boleh buka bagi yang tahu. Itu perjanjian apa itu? Perjanjian baru. Oke, sudah dapat ya? Ayo kita sama-sama membacanya. Filipi 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita ulang sekali lagi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ada pengumuman dari Kak Yosta, semua kita mendengarnya. Hai adik-adikku yang manis dan ganteng-ganteng, selamat hari Minggu ya adik-adik. Hari ini seperti biasa kita masih online, tapi untuk tanggal 10 Oktober nih, dengar dulu ya, dengar, kupingnya dibuka lebar-lebar supaya bisa mendengarkan kakak ngomong ya. Dengar ya adik-adik. Minggu tanggal 10 Oktober, berarti kapan tuh? Minggu depan ya adik-adik, jangan lupa minggu depan tanggal 10 Oktober 2021 itu kita akan sekolah minggu tatap muka. Yeay, akhirnya kita bisa bertemu di dalam rumah Tuhan, bertemu tatap muka, saling berkenalan dan saling menguatkan dalam Tuhan. Nah adik-adik, dalam sekolah minggu tatap muka ini ada peraturannya loh, dengar ya. Yang pertama, yang ikut sekolah minggu hanya kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP. Dengar adik-adik ya, kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP atau kelas 7. Ya adik-adik, jangan lupa kasih tau kawannya kiri kanan. Minggu depan sekolah minggu sudah bisa masuk loh. Minggu depan sekolah minggu, ayo kita sama-sama. Tapi syaratnya harus kelas 1 SD adik-adik. Karena buat adik-adik kita yang masih baby-baby, yang masih belum sekolah, itu nanti dulu, pasti ada waktunya kita akan berkumpul bersama-sama. Ya adik-adik, jangan lupa. Yang kedua, harus pakai masker. Tidak boleh lepas masker adik-adik, supaya kumannya tidak masuk ke dalam kita ya. Adik-adik jangan lupa pakai masker, cuci tangan terus. Sebelum ke gereja cuci tangan, pas sampai ke gereja cuci tangan, pulang gereja cuci tangan lagi. Tidak apa-apa berkerut-kerut tangannya, tidak apa-apa. Yang penting kita bebas dari kuman. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita sudah tatap muka tanggal 10 Oktober. Jam berapa masuknya? Seperti biasa jam 7 pagi. Seperti biasa ya adik-adik ya, jam 7 pagi seperti kita ke sekolah seperti biasa. Oke adik-adik, dari kelas 1 SD sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP. Oke, terima kasih. Jangan lupa, kalau kita setiap beribadah, jangan lupa persembahannya. Gimana cara ngasih persembahannya Kak? Melalui papa, melalui mama, persembahannya dikasih. Supaya apa sih persembahannya? Supaya nama Tuhan Yesus semakin besar sampai ke penjuru dunia. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Tentang
Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja, Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja pasal 22. Jadi 2 Raja-Raja 22 ayat 1 hingga ayat 2. Mari cari ya. Ayo adik-adik yang sudah dapat, yang kecil-kecil dibantu supaya dapat ya. Minggu depan kita sudah di gereja. Wah, enak ini. Udah rindu ke gereja. Ayo, sudah dapat ya? Amang pikir anak-anak sekolah minggu semua pintar-pintar, pasti sudah dapatnya itu. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, baca di rumah. Beginilah bunyinya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi saya baca ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajak adik-adik sekolah minggu mengenal siapa itu Yosia. Yosia itu ada tetangga saya namanya Yosia. Iya benar. Ada kawan saya di sekolah namanya Yosia. Iya benar. Ada abang saya, kakak saya yang namanya Yosia. Iya benar juga. Tapi bukan nama itu ya. Bukan orang-orang itu yang diceritakan di sini. Tapi Yosia itu seorang raja Israel, yaitu bagian dari kerajaan Israel yang namanya Yerusalem. Emang kenapa dia? Firman Tuhan kita baca. Dia umur 8 tahun sudah raja. Benarkah ini raja ini 8 tahun? Gimana dia memerintah? Sedangkan saya 8 tahun masih jalan-jalan. 8 tahun saya masih tidak teratur. 8 tahun saya diajari ayah dan ibu saya, tapi enggak saya pedulikan, enggak saya perhatikan.
Coba dulu, ingat dulu 8 tahun kamu di mana? Kelas berapa 8 tahun? Sekolah masuk umur 6 tahun ya. 8 tahun berarti kelas 2 lah ya. Kalau ada pun yang sekolah masuk 5 tahun berarti kelas 3 lah dia ya, 8 tahunnya. Antara kelas 2 dan kelas 3 lah itu ya. 8 tahun umurnya. Gimana dia? Sedangkan kita ini anak-anak sekolah minggu, kalau 8 tahun kelas 3 atau kelas 2, kemana kalian? Ayo main-main. Kemana lagi? Yang lain dikerjakannya. Mungkin dia melawan orang tuanya. Disebut orang tuanya, belajar kau. Tidak mau dia. Orang 8 tahun umurnya. Atau malas. 8 tahun umurnya, di mana dia? Apakah pernah ke gereja, live streaming? Ayo, 8 tahun. Yosiarul raja, sebagai raja dia 8 tahun. Dan tahu adik-adik sekolah minggu berapa tahun dia raja? Itu ditulis di Alkitab tadi, 31 tahun. 31 tahun dia menjadi raja di Yerusalem. Gimana lah dia bawa jalan dia, pakai jubahnya sebagai raja, pakai mahkotanya, ada mungkin tongkatnya. Anak-anak semua orang bilang siap raja yang mulia. 8 tahun loh. Dipilihkah dia menjadi raja? Bukan masyarakatnya yang milih seperti Jokowi dipilihkan. Bukan. Dia dipilih oleh Tuhan langsung. Inilah raja Yerusalem. Dipilih, diangkat. 8 tahun. Jadi kekuatannya si Yosia dari mana Pak Pendeta 8 tahun bisa raja? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Dia bisa memimpin sebuah kerajaan. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hatinya. Ada Tuhan di dalam pemerintahannya. Maka di ayat 2 tadi dibilang, ya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup seperti Daud. Gimana Daud rupanya Pak Pendeta? Daud ini kan dia orangnya yang setia kepada Tuhan. Walaupun pernah dia bohong ya. Tapi hanya itu aja. Berikutnya dia setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya? Ada bait suci mereka di Yerusalem, di tanah Kanaan. Datang lagi si Daud bawa berkas-berkas, yaitu disebut dengan tabut perjanjian. Apa isinya Pak Pendeta? Tabut perjanjian itu, itu isinya ada bagaikan peti, ada isinya di situ tongkat Musa itu, tongkat Harun itu ada di dalam. Apalagi 2 loh batu itu ada di dalam itu, dibuat di situ. Apalagi ada manna, ada roti, ada lagi apa? Anggur dibikin di situ. Mengingat Tuhan. Dibawa itu ke tempat suci, dipindahkan oleh Daud dengan berperang. Siapa yang buat dia menang? Tuhan. Josia juga gitu. Dia orangnya yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa dipilih Tuhan? Karena dia benar di mana Tuhan, di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tidak mau dia berbohong, tidak mau dia mencuri, tidak mau dia membangkang kepada gurunya, tidak mau dia membangkang kepada mamaknya. Di situ kan ditulis juga ya, di ayat 1 itu nama ibunya Yedida. Kenapa harus disebut nama ibunya di sini? Karena ayahnya nggak ada lagi.
Kalau ada ayahnya pasti ayahnya yang jadi raja. Tapi dia menjadi raja. Wah, dipilih oleh Tuhan. Tapi dibimbing oleh mamanya, dibimbing oleh ibunya. Bolehkah Yosia menjadi raja kalau tidak dibimbing orang tuanya atau ibunya? Tidak boleh. Kenapa dia menjadi raja? Mendengar mamanya ngomong ya, mendengar ajaran orang tuanya, mendengar apa yang dibilangkan orang tuanya, apa yang dinasehatkan orang tuanya. Yosia, kamu anak-anak, jangan jadi ini, begini nak, katakan yang seperti ini. Lalu kerajaannya bagus. Ada pendampingnya, yaitu orang tuanya sendiri. Jadi adik yang sekolah minggu hari ini harus sangat mencintai mamanya atau orang tuanya, bapaknya sendiri. Jangan mau membangkang, jangan mau melawan orang tua. Sebab mereka mengajarimu supaya apa? Supaya kamu menjadi raja. Raja di mana? Bukan raja di Indonesia, tidak. Raja bagi dirinya sendiri. Raja bagi ilmunya sendiri nanti setelah dia sukses karena mendengarkan orang tuanya. Raja bagi umurnya karena setiap orang yang menghormati orang tuanya akan panjang umurnya. Dia menjadi raja yang takut kepada Tuhan. Dia menjadi raja akan hartanya nanti. Siapa sini yang mau cita-citanya menjadi gubernur, menjadi presiden? Setelah presiden, setelah gubernur, setelah bupati, setelah sukses, gimana kamu? Jangan seperti orang-orang yang korupsi. Tapi ikutlah Yosia, dia sudah raja, dia tegas, tidak mau ke kanan, ke kiri. Ada yang berantem di sana, dia menjadi datang ke sana menjadi orang yang membuat semakin hebohnya yang berantem itu. Tapi harusnya datang dia di situ. Posisikan dirimu sebagai Yosia, sebagai raja. Walaupun kamu nggak dipanggil raja, kawan yang satu lagi, kan kita bisa main-main sama-sama. Ngapain kalian berantem? Kalau berantem kan sakit, nanti dipukul, nanti dijubik mamamu kamu, nanti dipukul mamamu kamu balik berantem. Posisikan dirimu sebagai Yosia yang membawa kedamaian. Jangan ke kanan karena ini kawannya. Ayo, tak pukul dia, katanya lagi. Itu bukan raja itu ya. Bukan anak-anak raja itu, tapi dia itu adalah iblis. Malah dia yang manas-manasin. Masa kau tadi di situ, ayo kita pukul dia. Nggak boleh. Yosia nggak gitu, makanya dipilih Tuhan. Yosia gimana? Dia lurus jalannya. Tidak boleh dia golek ke kanan atau ke kiri atau ke lagu tuh. Ayo ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Enggak kayak gitu dia. Dia lurus saja. Saya harus menghadap Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, mendengar mamaku, mendengar orang tuaku, mendengar penasehatku. Dianalisa lagi baru dilakukan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus ada yang 3 tadi ya. Yang pertama, harus takut kepada Tuhan. Yang kedua, dengarkan ucapan orang tuamu di rumah. Jangan membangkang, tapi dengarkanlah ajarannya. Yang ketiga, kuasai dirimu menjadi anak-anak terang. Ini 3 ini aja dulu, 1 minggu ini kamu hidupi ya. 3 ini aja dulu kamu hidupi, maka kamu akan menjadi seorang yang sukses ke depannya, menjadi seorang yang mempunyai bumi. Dia menjadi raja di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari seperti Yosia yang tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tuanya,
dan bisa dia menguasai dirinya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur berkat Tuhan melalui firman-Mu, anak-anak sekolah minggu dapat mengerti bahwa mereka adalah anak-anak kerajaan Tuhan, anak-anak terang yang mau mendengarkan Engkau, yang mau mendengarkan orang tua, tunduk kepada firman Tuhan, dan juga dapat menguasai dirinya. Firman Tuhan ini hendaknya bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk minggu depan anak-anak sekolah minggu sudah bersekutu di gereja-Mu, dan anak-anak yang kelas 0 masih bersekutu di rumahnya masing-masing. Karena persekutuan itu menjadi sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa lipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku untuk milikmu semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Hai adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayo absen dulu nih. Mungkin ada beberapa yang gak datang kali ini. Ayo kita cek dulu. Selamat hari Minggu untuk Berwin dan Marcos Yanturi. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Sheba dan Owen Nababan. Selamat hari Minggu untuk William Simbolon. Selamat hari Minggu untuk Redondo Situmorang. Selamat hari Minggu untuk adikku Sardo Togatorop, Yuliana Sinaga dan Gabriel Sinaga. Selamat hari Minggu juga untuk Riko Munte dan Selin Boru Munte Horas. Selamat hari Minggu untuk Gideon Sihombing, Graciela Boru Sihombing dan Giselle Boru Sihombing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu juga untuk Christian Anugerah Hutajulu. Selamat hari Minggu untuk Quinsa Sianipar dan Alski Sianipar. Selamat hari Minggu untuk Dion Simangunsong. Selamat hari Minggu juga untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Nami Kaila dan Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu untuk Ruth dan Natalia dan Ronald. Selamat hari Minggu untuk Jonah dan Risa Napitupulu. Selamat hari Minggu untuk Putra Silitonga. Selamat hari Minggu untuk Anggun dan Feby Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Gilbert dan Gio Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Jihan, Sastri, Dominika, Simorangkir. Selamat hari Minggu untuk Keisia Kaurelia Boru Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Moses dan Arkin Turnip. Selamat hari Minggu untuk Arnold. Selamat hari Minggu untuk Hansel Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk siapa nih? Ririn Simajuntak dan adik-adiknya ya. Selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kivaro Siombing. Selamat hari Minggu untuk Clarissa Gultom dan Devon Gultom. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Tubelon Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Michael dan Felicia Nababan. Dan selamat hari Minggu untuk semua guru-guru sekolah minggu yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye.